Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor dan matriks part 1 ya, berupa pengenalan. Pertama kita masuk ke skalar. Skalar ini bahasanya itu sebuah parameter. Dia hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Contohnya kalau kita panggil A sama dengan 3 dan kita evaluasi, maka akan muncul di command window seperti berikut. Bentuknya standar, A sama dengan 3. Dia hanya angka bilangan real. Bagaimana dengan vektor? Vektor membagi dua, yaitu ada vektor baris dan vektor kolom. Penulisannya cukup simpel. Kita gunakan kurung siku. Misal entry-nya itu 2, 3, 4. Maka ini merupakan vektor baris. Evaluasi. Nah, di command window kita lihat bahwa vektor P merupakan vektor baris yang entry-nya 2, 3, 4. Bagaimana dengan membuat dia sebagai vektor kolom? Maka kita butuh bantuan yang namanya titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4. Kalau kita evaluasi, maka dia akan menjadi vektor kolom. Misal contoh lain, kita membuat vektor CD. Dia 4, 5, 6. Nah, dia vektor baris. Si F, si L lah ya. 5, 6, 7. 5 titik koma 6 titik koma 7. Vektor kolom. Kalau kita evaluasi, muncul sebagai berikut ya. Sekarang kita masuk ke matriks. Matriks ini definisinya suatu persegi yang berisikan bilangan-bilangan. Dan bilangan-bilangan itu kita katakan sebagai entry. Misalnya kita mau katakan matriks A sebagai matriks yang berordo 2 kali 2. Maka penulisannya 2, 3, titik koma, 4, 5. Misal enternya sebagai berikut ya. Kalau kita evaluasi, maka akan muncul matriks A di command window sebagai berikut. Contoh lagi, kita mau buat vektor B yang dia ordonya sama 4, 5, 6, 7. Bisa lagi mau vektor C yang ordonya 3 kali 3, 1, 2, 3, titik koma, 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9. Perhatikan ya bahwa kalau dia vektor ordo 3 kali 3, dia memiliki baris 3 dan titik komanya sebanyak 2. Artinya apa? 3 baris, 3 kolom. Kalau kita evaluasi, maka akan muncul matriks dari si A, B, dan C di komando sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke transpose. Transpose ini bahasa awamnya itu adalah sebuah kebalikan. Jadi kalau kita punya vektor baris, kita transpose jadi vektor kolom. Begitu sebaliknya. Gitu. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalkan mau kita katakan transpose dari si vektor B adalah B aksen. Transpose dari si vektor C adalah C aksen. Nah, normalnya itu atau formalnya itu kita katakan sebuah kutip. Kalau kita evaluasi akan muncul sebagai berikut. Oke, mudah ya. Sekarang kita masuk ke operasi vektor. Operasi vektor ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Misalnya kita mau menjumlahkan vektor yang dimensinya sama, nggak boleh yang dimensinya beda. Misalkan antara B dan si D, antara si C dan si E. Kalau kita evaluasi, maka akan muncul answer-nya sebagai berikut. 6, 8, 10, 7, 9, 11. Perkalian ada dua jenis, perkalian secara dot dan perkalian secara cross. Penulisannya cukup mudah, yaitu dot, buka kurung, vektor yang mana mau dikalikan, koma vektor yang lain dikalikan. Misal, B, D, cross, B, D. Artinya perkalian antara vektor B dan D secara dot dan secara cross. Kalau kita evaluasi, maka akan muncul answer-nya sebagai berikut. Oke, operasi pada matriks. Kita bisa juga menggunakan itu. Misal kita mau gunakan matriks A ditambah matriks B, kita lakukan penjumlahan, ataupun kita lakukan pengurangan, ataupun kita lakukan perkalian. Bisa. Kita evaluasi, maka akan muncul answer-nya sebagai berikut. Oke, baik. Demikian perkenalan antara vektor dan matriks part 1. Terima kasih.